Iya. Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. mangga Bu. Salam. Ya, Ibu Ya, hatur nuhun. terima kasih Ibu. Ibu Ya, Dina hatur bismillah. nuhun. Hatur nuhun, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trias. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Baik, ya. Seperti yang sudah kita rencanakan ya Bu, hari ini kan Ibu katanya ngajakin ngobrol nih, minta janjian ngajakin ngobrol katanya. Ada apa ya kira-kira ini Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan itu dalam pertemuan kali ini? Iya, Ibu betul hatur nuhun ya. Ibu sudah meluangkan waktu ajakan saya untuk mengobrol karena kebetulan kemarin itu kan baru dibagi tugas tahun ajaran baru gitu ya Bu ya. Ya. Dan saya kebagian kelas 6 lagi. Saya kira di kelas 6 itu siswa-siswinya sudah aman dalam membaca Bu gitu. Ya tenang gitu alhamdulillah. Ternyata ketika kemarin hari pertama MPLS itu ada beberapa siswa yang memang terlambat membaca. Terlambat membaca itu bisa membaca kata tapi tidak bisa menjadi satu kalimat gitu Bu. Maksudnya huruf tidak bisa jadi satu kata gitu. Nah, ketika disambungkan dalam kalimat apalagi gitu. Pebaliut ada salah satu orang. Tapi yang parahnya satu orang, cuman yang 3 orang itu sudah didiagnosis kalau menurut saya itu terlambat membaca gitu Bu. Nah, itu yang menjadi apa ya? Pengganjal saya di kelas 6 sekarang gitu Bu. Kalau misalkan ayo saya bisa sharing dengan Ibu. Ya baik Bu. Jadi di kelas 6 yang sekarang Ibu wali kelas itu ada beberapa siswa yang terlambat membaca ya, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Apakah sudah dicek gitu sudah ada tes diagnostik gitu ke anak-anak tersebut atau bagaimana Ibu? Sudah Bu, kebetulan hari kemarin. Jadi ketika pertama membaca di depan, menuliskan cita-cita dan hobi itu ternyata 3 anak ini lama sekali berbicara di depannya. Dan ketika dicek tulisannya juga memang sedikit tidak terbaca gitu. Apalagi mereka yang menulisnya sendiri gitu, oleh saya sendiri juga tidak terbaca. Berarti kendalanya memang di tulisan dan tidak bisa membaca secara kalimat penuh gitu Bu. Iya. Jadi seperti ketika didikte mungkin ya, ketika guru mendikte si anak ini belum bisa menuliskannya ya Bu, mungkin seperti belum itu. bisa menuliskan, kemudian dibacakan lagi di depan itu tidak bisa membaca sesuai dengan yang didiktakan oleh saya. Ketika membaca pun tadi hanya kata per kata saja ya, tidak ketika dengan kalimat mereka sulit mungkin ya, seperti itu, sulit menjadikan sebuah kalimat. Betul. Ya oke. Ada berapa anak tadi Ibu? Ada 3 anak Bu. Ada 3 ya. Tadi yang sudah didiagnosis ada 1 anak ya? Ada 1 anak itu yang sama sekali tidak bisa membaca dalam satu kata gitu. Jadi hanya hafal huruf saja dan itu pun kapital saja Bu gitu. Dari ketiga anak yang didiagnosis terlambat membaca hanya 1 yang dianggap masih jauh sekali untuk bisa membaca gitu Putri ya, seperti itu. Ya baik. Apakah si anak-anak ini digolongkan anak ABK gitu Bu sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya atau baru teridentifikasi sekarang bahwa anak ini belum bisa membaca ya Bu? Kalau diidentifikasi ABK, saya sudah ngobrol dengan guru kelas 5-nya. Guru kelas 5-nya juga tidak berani Bu untuk menjudge anak itu ABK, hanya menitipkan pesan saja bahwa di kelas 5 ini juga sudah dicoba untuk membaca, katanya Bu sering digecek, tapi tetap tidak bisa berubah, hanya mau saja, tetapi untuk perubahan itu sepertinya lambat sekali, seperti itu Bu kalau menurut guru kelas 5. Jadi guru kelas 5-nya juga belum bisa menjudge ABK atau tidaknya. Ya, karena belum ada pengukuran yang jelas ya sebetulnya ya, baru kendala orang tuanya ini juga mungkin Bu, kendala orang tuanya juga untuk tidak mengetesnya gitu. Iya, berarti apa nih yang Ibu harapkan terhadap 3 anak ini selama di kelas 6? Harapan saya ya Bu Trias ya,
setidaknya dapat membaca, mengikuti pelajaran yang memang disajikan. Kalau misalkan untuk membaca penuh seperti membaca cerita seperti itu ya saya tidak jauh-jauh ke situ, hanya bisa membaca soal saja seperti itu Ya. mungkin Bu Trias. Ya, jadi harapan Ibu anak-anak ini bisa baca yang dasar-dasar aja dulu mungkin ya Soal seperti saja itu ya. dulu. Iya Bu. Ya, baik kalau seperti itu kira-kira apa ya yang bisa membantu gitu anak ini untuk bisa belajar membaca? Yang sudah saya coba ya Bu ya, yang sudah saya coba Ya. itu memberikan buku bacaan yang kelas satu, yang kelas satu jadi yang Ya. masih kata-katanya masih kata sedikit-sedikit kata acak untuk murid yang satu ini yang lambat sekali ini. Nah, dibawa ke rumah dan baru hari ini dites lagi, dikembalikan lagi bukunya sambil membaca Ya. di depan saya, begitu Bu Ya. Trias. Ya, terus coba dengan memberi buku kelas satu terus tadi Ibu coba si anaknya di depan Ibu apa yang diperoleh gitu? Alhamdulillah Bu, kalau misalkan dengan kata-kata yang sedikit itu, walaupun lama tapi sampai gitu. Misalnya Oh, sepatu, iya. sepatu sedikit seperti itu Oh, tapi sampai sedikit-sedikit gitu ya. bisa. Iya, Mungkin betul. karena semalam saya minta bantuan orang tuanya juga gitu, Iya. dimaksimalkan gitu Iya, Bu. ya, betul ya. Berarti Ibu sudah ada komunikasi ya sebelumnya dengan orang tua Ya, supaya bisa membimbing anak ini juga di rumah mungkin ya Bu ya, ya, seperti itu ya. iya, iya Ya, betul. kemudian Ibu juga memfasilitasi anak tersebut dengan memberikan tambahan buku untuk belajar membaca, ya seperti buku-buku kelas satu seperti itu. Nah, kira-kira selain itu, apalagi yang ada di pikiran Ibu nih buat mendorong si anak ini supaya potensi membacanya lebih berkembang gitu? Kalau saya lebih ke memberikan kartu kata ya Bu, Oh, memberikan kartu kartu kata kata ya. jadi lebih anaknya lebih terangsang gitu untuk belajar membaca gitu, dicoba dengan membuat kartu kata Bu. Ya, ya. Sudah dicoba Bu atau masih dalam rencana? Kalau untuk menyusun kartu katanya sudah, hanya pelaksanaannya mungkin besok. Iya, Tadi iya. kan baru mencoba dengan buku yang bacaan kelas satu yang per kata patah kata itu gitu Bu. Iya, iya. Berarti untuk tadi kan ya yang memberi buku sudah ada sedikit lah ya perubahan dari si anak ini. Kemudian Ibu mau coba lagi dengan kartu kata ya seperti itu. Ya. Nah, apakah ini dilakukan di kelas selama pembelajaran atau Ibu memberikan waktu khusus untuk ketiga anak ini? Sepertinya di dalam waktu pembelajaran, Bu, karena kalau untuk Hmm, di luar pembelajaran saya masih memberikan buku bacaan yang kelas satu itu dibantu di rumah, karena takutnya kan orang tua belum paham untuk kartu kata itu gitu. oh iya betul ya kalau Ibu harus memberikan penjelasan dulu mungkin ya Bu tentang kartu kata itu ya. Kalau ingin berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian selain kartu kata mungkin apakah ada yang terpikirkan lagi? Sepertinya kalau misalkan sudah berhasil dengan dua metode ini, mulai dicoba dengan buku bacaan yang sedikit rimpang, sedikit banyak gitu Bu, kalimat per kalimatnya mudah-mudahan sampai bisa Oh gitu. dimengerti oleh anak. Ya, jadi mungkin ini tahapan-tahapannya ya Bu ya. Jadi tadi Ibu memberi buku-buku kelas satu itu karena lebih kata per kata ya. Nah, kemudian Ibu menguatkannya lagi dengan kartu kata supaya mungkin anak ini mengenal banyak kata gitu ya. Sehingga untuk selanjutnya tadi Ibu ingin memberikan buku yang sudah ada kalimatnya mungkin ya seperti itu supaya dari rangkaian kata-kata ini bisa menjadi sebuah kalimat mungkin seperti itu ya Bu. Iya, iya betul seperti itu. Iya. Terus mudah-mudahan harapannya tercapai seperti yang tadi diungkapkan di atas. Iya baik Ibu. Eh, ada lagi mungkin Ibu yang Ibu rencanakan selain ketiga tindakan yang tadi? Hmm, mulai dari meminta dukungan kepada orang tua untuk dapat berkolaborasi dengan saya, terutama sinkron gitu. Jadi ketika saya Hmm. memberikan tugas untuk belajar membaca, orang tua pun di rumah seperti itu. Mm-mm. Tapi sampai saat ini orang tuanya mau Ibu gitu berkolaborasi? Mau saya rasa Oh, juga dengan alhamdulillah. yang tadi
bisa berhasil dengan yang patah kata itu juga atas berkat dukungan orang tua semalam, Orang tua. walaupun semalam mungkin karena saya berikan penekanan ini sudah di kelas 6. Iya, iya, baik. Berarti sudah ada beberapa rencana yang Ibu akan laksanakan, bahkan sudah pernah Ibu coba mungkin ya? Ya, betul Ibu. Tadi beberapa sudah Ibu coba lakukan, ada yang juga masih direncanakan, ya seperti itu. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan atau direncanakan untuk peningkatan ketiga anak ini? Sudah cukup rasanya Bu. Sudah cukup Ya, rasanya, sudah ya. cukup. Ada beberapa metode yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar. Iya, baik. Kalau seperti itu, bagaimana nih Ibu berkomitmen terhadap diri Ibu sendiri untuk melakukan rencana-rencana tadi yang sudah Ibu sebutkan? Terima kasih. Saya akan konsisten memberikan pendekatan kepada 3 anak ini, terutama yang satu yang masih belum sama sekali bisa merangkai kata, dengan merencanakan segala sesuatunya itu terarah mulai dari bermain katanya, kemudian menyajikan bacaan-bacaannya supaya anak juga tidak terlalu sulit dalam mengejar teknik membacanya seperti itu. Iya, baik. Berarti komitmen Ibu akan konsisten ya Bu ya? Konsisten. Konsisten ini supaya si anaknya lebih meningkat lagi kemampuan membacanya, kemudian terarah. Nah, supaya konsisten ini, apa yang akan Ibu lakukan gitu supaya kegiatan yang sudah tadi direncanakan ini menjadi konsisten gitu Bu? Minta dukungan Bu, selalu minta dukungan ya pada orang tuanya, terutama karena waktu di rumah lebih lama daripada di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan teknik seperti ini itu yang menjadi bantuan dan dukungan untuk melaksanakan rencana ini gitu Bu. Apakah ada penjadwalan tertentu gitu Bu supaya kegiatan ini konsisten? Misalkan bagaimana gitu dijadwalkan untuk membacanya atau bagaimana gitu? Kalau Atau apa rencananya? Kalau untuk penjadwalan mungkin saya lebih menekankan ke setiap hari ya Bu ya, karena kan Oh, iya, di siap. kelas 6 juga itu sebentar, tidak maksimal, tidak full 1 tahun. Jadi mudah-mudahan bisa terkejar, itu sih harapan saya masih masih seperti Iya, yang tadi iya. minimalnya seperti itu. Iya, jadi harapan Ibu tadi konsisten ya Bu. Jadi setiap Ya, hari Ibu akan memberikan katakanlah PR mungkin ya terhadap si betul. anak ini supaya orang tua bisa mendampinginya juga di rumah. Dan Ibu mungkin setiap hari mereview lagi ya Betul. ketika sudah di rumah direview lagi sama Ibu di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Ya, Bu Trias, di review lagi di rumah apa yang menjadi kekurangan dan apa yang harus dilaksanakan besok harinya. Iya, baik sekali Ibu. Nah, siapa kira-kira nih Bu yang akan Ibu minta tolong nih untuk mengecek komitmen Ibu ini? Untuk mengecek yang terutama rekan sejawat yang sering saya minta pendapat gitu ya Bu ya, ada, dan tentunya kepala sekolah yang sudah saya sampaikan dulu permasalahan sebelumnya kemarin bahwa ada anak yang masih terlambat membaca di kelas. Oke, baik ya. Jadi ada rekan sejawat ya Bu ya, sama kepala sekolah yang akan mendukung Ibu ya untuk mewujudkan komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini. Iya, begitu Ibu? Iya, betul Bu Trias. Iya. Ya, Dan alhamdulillah ya seperti itu. alhamdulillah Apakah ada yang mau disampaikan lagi Ibu? sudah sepertinya itu alhamdulillah, jadi sudah dengan cerita ini, dengan sharing ini, alhamdulillah semakin menguatkan saya untuk mengerjakan tugas ini dan merencanakan tugas ini dengan baik. Sudah Iya, terjadwal. baik. Iya, terima kasih Ibu. Apakah ada inspirasi yang Ibu dapatkan selama pembicaraan kita kali ini? Ada, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu harus diceritakan kepada rekan, terutama rekan yang saling memberikan solusi gitu. Mudah-mudahan menjadi lanjutan Ibu ya kita sharingnya. Iya, iya Ibu, baik Ibu ya. Mudah-mudahan selanjutnya kalau ada permasalahan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Bu ya, Iya, saling Ibu. melengkapi. Barangkali ada yang bisa kita ambil di sana, ada inspirasi untuk kedepannya. Iya. Seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu setelah ini, setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah. Plong. Ya, Sedikit ngemplong ya Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan alhamdulillah. terlaksana ya Bu ya semua Ya, yang sudah Ibu rencanakan, semua amin. harapan-harapan Ibu terhadap Semoga ketiga anak ini.
Iya, Harapan yang sangat mulia gitu ya untuk seorang guru. iya. Terima Ya, kasih kalau juga Bu Tria begitu, sudah ya, bersamai saya untuk memecahkan permasalahan ini di awal tahun ajaran baru. iya, sama-sama Ibu, sama-sama saya juga mendapatkan inspirasi juga buat saya sendiri bagaimana cara menangani anak yang katakanlah anak yang terlambat membaca itu ya Bu ya. Saya juga mendapat inspirasi dari sana. Kalau begitu berhubung kita waktunya sudah pas ya, sudah cukup, maka kita bisa akhiri sesi yang pertama ini ya Ibu ya. Terima Ya, kasih sekali Ibu. lagi, ya sama-sama terima kasih banyak juga Bu Erlita atas kehadirannya. Saya tutup untuk sesi yang pertama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Ya, nuhun Bu Tia. Alhamdulillah. Ya, sami-sami Bu, Alhamdulillah tepat waktu. Ya, Betul. ya. Ibu 15 Sekarang saya sekarang 13.25 sampai tambah 13.40 ya. 15 ya 13.40. Ya, saya permasalahannya masih sama dengan yang kemarin. Mengenai yang kemarin itu anak yang jadi Anak yang agak bermasalah di kelas 7-nya gitu, Bu. Sudah dipanggil beberapa kali ke BK gitu. baik. Kita mulai ya Bu ya. Ya, enggak. Biar tepat gak lebih 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Erlita. Ya Ibu, kemarin kita sudah merencanakan hari ini kita mau berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Curhat permasalahan. Gimana Bu nih? Ada yang mau diceritakan? Iya, ini nih Bu. Aduh, saya teh di awal tahun ajaran baru ini sepertinya mendapatkan amanah yang cukup berat pada awalnya ketika saya mendapatkan amanah gitu di kelas 8, kemudian saya melihat susunan anak-anaknya. Kebetulan tahun kemarin saya mengajar kelas 7, terdapat beberapa anak yang di kelas 7-nya sering dipanggil ke BK gitu Bu, karena ada permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Kemudian di kelas saya ada beberapa, pada awalnya saya aduh kaget gitu ya Bu, terus bingung mau gimana gitu terhadap anak ini. Saya teh khawatir anak ini tetap seperti itu dan mengakibatkan ke yang lainnya juga buruk itu. Saya teh ketakutan saya seperti itu Bu. Permasalahannya jadi ketakutan kita mempengaruhi rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Jadi Iya betul. Nah, kalau dilihat dari kronologisnya memang permasalahan yang sering dilakukan oleh anak tersebut itu seperti apa Bu gitu? Permasalahannya seperti kurang sopan terhadap guru pernah, kemudian ada pulang sebelum waktunya seperti itu, kemudian di kelas ribut, diantaranya seperti itu. Baik Ibu, tadi bahwa katanya anak suka ribut, pulang sebelum tepat waktu, maba seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Apakah dengan keadaan seperti itu sudah ditelusuri Bu penyebab masalahnya seperti apa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau saya tanya-tanya ke wali kelasnya yang lama, jadi mungkin faktor keluarga juga ya, si anak ini dari faktor keluarga dan lingkungan sih sepertinya. Lingkungan ya. Jadi dengan perilaku yang seperti itu, Ibu telusuri bahwa penyebab masalahnya itu lebih ke faktor keluarga gitu ya Bu ya. Iya. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu terjadi seperti itu, selain dari faktor keluarga, apakah ada faktor dari rekan-rekan yang sebelumnya juga gitu Bu di sekolah sehingga dia juga terbawa atau memang hanya faktor keluarga saja? Kalau yang saya lihat justru anak ini yang membawa gitu Bu, makanya yang saya khawatirkan ini takutnya anak ini membawa lagi rekannya di kelas 8 gitu. Tapi ini sudah ditangani BK sih Bu, sudah beberapa kali dilakukan pembinaan terhadap anak ini, bahkan sebelum masuk ke kelas 8 pun BK sudah melakukan pembinaan.
Iya. Alhamdulillah kalau sudah ada pembinaan dan sudah ada tindakan gitu ya Bu ya, Iya. minimalnya stop. Nah, dengan begitu apa yang menjadi harapan Ibu dengan kondisi seperti itu? Apa yang menjadi harapan Ibu pada murid tersebut setelah melakukan coaching ini Bu? Ya, harapannya saya punya solusi gitu supaya anak ini, saya yakin setiap anak itu punya potensi terbaik gitu. Mungkin anak itu berlaku seperti itu karena sesuatu, mungkin karena cari perhatian atau yang lainnya. Nah, saya ingin tahu gini gitu potensi si anak ini di mana gitu supaya saya bisa mengembangkannya. Bahkan yang kemarin itu dia bisa mengajak orang lain itu, tapi mengajaknya ke hal negatif, saya ingin alihkan gitu, mengajaknya justru ke hal yang positif, seperti itu, Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan setidaknya bisa meredam, mengurangi perilaku seperti itu, gitu ya Bu ya, dan Iya, tidak membawa betul. rekan-rekannya. Nah, Iya. kalau begitu, adakah sesuatu yang sudah dilakukan untuk membuat murid tersebut tidak berlaku seperti itu? Ada satu langkah yang sudah Ibu lakukan atau pernah Ibu Iya, lakukan? kan sekarang sedang MPLS ya Bu, baru hari kedua. Saya sejak diberikan amanah itu ya sebelumnya di minggu kemarin itu, saya berpikir bagaimana nih caranya saya bisa mengembangkan potensi anak ini gitu, supaya judgement orang lain terhadap anak tersebut itu justru berubah positif gitu. Harapan saya seperti itu. Eh, jadi saya baru memulai dengan asesmen non-diagnostik gitu Bu ya. Hari ini saya berikan ke semuanya, ke semua anak-anak ini dengan asesmen diagnostik. Kemudian saya juga berencana ingin melakukan coaching gitu terhadap anak tersebut, bahkan terhadap semua anak. Saya harapannya bisa lebih mengenal gitu anak-anak yang saya wali kelasi sekarang itu, harapannya seperti itu karena dulu di kelas 7 saya merasa kurang dekat gitu dengan anak-anak, maksudnya kurang mengenal secara dekat gitu. Jadi saya ingin menggunakan masa-masa MPLS ini justru pengenalan lebih dekat gitu. Saya dengan hasil asesmen non diagnostik ini saya ingin ngobrol lagi dengan mereka, kemudian di coaching lagi apa supaya saya bisa menggali gitu, harapannya dari coaching itu saya bisa menggali potensi mereka, bukan hanya si anak tersebut tapi teman-teman yang lainnya juga gitu harapannya, Semuanya. karena saya ingin memfasilitasi Betul. semuanya. Iya. Baik Ibu, alhamdulillah kalau misalnya sudah ada metode yang dilakukan, mudah-mudahan tidak satu saja ya Bu ya, menyeluruh, karena kalau misalkan satu sudah ada masalah, takutnya ditularkan, tetapi ketika seluruh sudah baik-baik saja, jadi tenang gitu ya Bu ya, apa yang Iya kita betul. lakukan berhasil gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dirasakan dengan asesmen non diagnostik ini berhasil, kalau kita boleh kasih rating itu bisa dikasih peringkat berapa gitu ya Bu ya dengan penerapan asesmen non diagnostik ini? Untuk asesmen diagnostik ini mungkin saya baru paling menilai 7 aja dulu gitu Ibu, 7 aja dulu karena ya. tetap dengan hasil non diagnostik ini tetap saya harus melakukan pembicaraan-pembicaraan lagi untuk menggali latar belakang atau kira-kira kenapa nih si anak ini bisa seperti itu. Kemudian saya juga mencoba gitu kan, anak ini di kelas 7 itu terlihat pandai mengajak orang lain gitu Bu, meskipun mengajaknya ke hal negatif. Jadi saya coba nih anak ini dikasih amanah sama saya. Kebetulan hari ini kita pembuatan struktur organisasi kelas ya. Jadi saya coba kamu mau tidak jadi tim keamanan, kata saya jadi koordinator keamanan. Oh iya mau Bu. Benar mau. Iya siap Bu. Nah, saya berharap dengan diberi amanah itu kan tugasnya mengamankan. Saya berharap dia bisa tertib gitu, minimal terhadap dirinya sendiri, maksimalnya terhadap teman-temannya di kelas gitu. Karena yang saya lihat anak ini sebetulnya pandai mengajak gitu. Jadi saya nanti mah mengajaknya ngajak sholat ya, ngajak ke masjid, Yang ngajak positif. pembiasaan, saya arahkan ke situ. Iya, Nah, meskipun coachingnya belum gitu, kalau untuk coachingnya saya belum, karena baik. belum sempat, baru asesmen. Iya, luar biasa ya Bu Tias ya dengan percobaan
pemberian asesmen non diagnostik ini ternyata sudah dapat sedikit merubah menjadikan posisi yang positif ya bagi anak tersebut sehingga nantinya bisa menjadi suatu perkembangan yang baik ya Bu ya. Baik, Iya, selanjutnya harapannya seperti itu. apa yang akan dilakukan seandainya metode yang asesmen non diagnostik ini masih belum dirasa maksimal karena kita masih memberi rating 7 gitu. Adakah metode yang lain yang menurut Bu Trias akan menjadi lebih baik gitu Bu? Saya mungkin Bu ingin kerjasama dengan BK, kemudian dengan wali kelas yang sebelumnya untuk menggali informasi lebih jauh tentang anak ini. Jadi saya koordinasi dengan BK dan wali kelas yang sebelumnya gitu Bu. Kemudian saya apa ya namanya menggabungkan gitu ya informasi yang diperoleh dari asesmen, dari wali kelas sebelumnya, dari BK gitu, sehingga harapannya bisa menemukan nih apa nih yang harus saya kembangkan gitu supaya yang tadinya negatif itu justru bisa menjadi positif. Baik. Berarti di sini kita bisa minta bantuan guru BK ya Bu ya untuk Iya betul. mudah-mudahan guru BK-nya dapat berkolaborasi dengan Ibu Ya, satu langkah satu tujuan gitu karena untuk kebaikan semua kelas juga. Dengan rencana yang seperti itu Bu, kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana tersebut minimalnya untuk siswa yang dianggap menjadi membawa masalah itu. Ya, jadi untuk waktunya mungkin saya mentargetkan untuk pengenalan dari mulai asesmen awal sampai coaching itu di minggu sekarang selama masa MPLS. Kemudian kemudian di minggu depannya saya koordinasi lagi ke BK, ke wali kelas. Kemudian saya mulai menerapkan gitu dari hasil analisis saya dari pengumpulan informasi itu, hasil analisisnya apa, saya langsung laksanakan gitu ke anak tersebut. Harapannya di minggu-minggu pertama sudah terlihat gitu inginnya perubahan perilaku dari anak tersebut, inginnya saya seperti itu harapannya. Jadi mulai masa MPLS sekarang harapannya bisa selesai secepatnya gitu ya Bu ya agar tidak bisa di coaching ya. Kemudian nanti saya juga ingin minta komitmen kan ke anak tersebut gitu ya, mau seperti apa nih di kelas 8 ini seperti itu. Ya, jadi sudah ada komitmen ya Bu ya yang kita susun ke depannya seperti apa, baik rencana yang akan Ibu lakukan seperti apa, kemudian komitmen dengan anak juga seperti apa. Nah, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Kalau begitu ada dukungan dari pihak lain yang kira-kiranya membantu untuk rencana dan komitmen ini, Ibu, apakah ada dari pihak lain? Dukungannya tentu saya akan melibatkan orang tua ya Ibu, saya juga perlu komunikasi dengan orang tua, kemudian komunikasi dengan wali kelas sebelumnya dan juga guru BK dalam penanganan anak-anak tersebut. Baru seperti itu Ibu. Betul ya Bu ya, karena apapun juga orang tua harus mengetahui ya, seperti betul, apa. harus dilibatkan karena kan di sekolah kita di sekolah hanya beberapa jam, selebihnya banyak di rumahnya juga gitu. Di rumah mudah-mudahan dengan banyaknya waktu di rumah bisa berkolaborasi dengan orang tua dan ketika di sekolah juga bisa berkolaborasi dengan guru BK ya Bu ya dengan rencana waktu yang kita laksanakan di MPLS ini. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu masih ada yang ingin disampaikan Bu mengenai permasalahan dari siswa yang kelas 7-nya bermasalah ini? Sudah mungkin ya Bu, saya rasa sudah cukup. Saya sudah mendapat rencana-rencana, dukungannya apa, saya sudah banyak tergambar gitu apa yang akan saya laksanakan untuk solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi kita bisa mulai melaksanakan, semoga rencana ini dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan hasil yang diharapkan dari harapan-harapan Bu Trias. Bagaimana Bu Trias perasaannya setelah kita mengobrol, apakah semakin yakin dengan rencana Ibu? Iya, insya Allah Bu, saya semakin yakin, saya juga merasa tenang gitu.
Awalnya kan, saya merasa terbebani gitu ya, Bu, merasa terbebani dengan amanah ini, tapi sekarang rasanya saya lebih tenang aja gitu, karena saya sudah terpikirkan solusi apa yang akan saya lakukan nanti gitu. Jadi saya tidak mau terfokus pada, eee, judgement gitu ya, saya ingin fokusnya pada gimana saya menyelesaikannya, gimana saya menemukan solusinya. Alhamdulillah sudah lebih tenang, terima kasih Bu Erlita sudah membantu saya gitu dengan ngobrol-ngobrol ini ya. Mudah-mudahan yang kita rencanakan, yang Ibu harapkan, juga yang sudah Ibu identifikasi tadi, mulai dari tujuan dapat menjadi satu rangkaian kegiatan yang akan menghasilkan harapan yang sesuai dengan keinginan kita bersama ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup kita berbicaranya, sudah diberikan kesempatan. Untuk itu terima kasih juga Bu Tria sudah memilih saya untuk menjadi rekan nya. Mudah-mudahan Sama-sama bisa Ibu. terus ya Bu ya, berlanjut ya. Iya, iya, Hatur bisa nuhun ya berlanjut. Ibu Tias ya. Ya, Assalamualaikum sami-sami Bu warahmatullahi Erlita. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepat waktu ya Bu ya. Waktu ya Bu. Gimana, apa lagi ya setelah ini? Apakah harus refleksi yang kemarin lagi atau tidak ya? Masih direkom tidak ya Bu ya? Ya, kurang tahu. Bisa dikonfirmasi ke Bu Fasil. Assalamualaikum Ibu Dina. Mangga kalau sudah beres bisa masuk ke main room. Terima kasih Bu. Oh, ya, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.